Number 1. Pagi dan salam sejahtera kita semua rekan-rekan. Hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 kita dari Polres Dairi akan melaksanakan press release ya terkait dengan beberapa kejadian yang menjadi atensi masyarakat khususnya yang terjadi di Kabupaten Dairi. Kejadian perkara di Jalan Tembakau, Kota Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, dengan waktu kejadian hari Rabu tanggal 29 Juni jam 12.30 sebesar 77.400.000 rupiah ya, dengan modus pelaku mencuri, mengambil uang tersebut setelah mengintai korban keluar dari bank ambil uang, kemudian korban memasukkan uang ke dalam mobil dan pelaku mengambil dengan cara merusak mobil, kemudian mengambil uang di dalam dashboard dalam keadaan terparkir, mobil dalam keadaan terparkir. Kemudian setelah mendapatkan laporan polisi, kita dari Polres bergerak dengan tim dibantu oleh beberapa rekan kita dari Subdit 3 Jatan Polda Sumatera Utara. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Intinya, alhamdulillah perkara ini dapat kita ungkap dan dapat kita tangkap dan memproses tersangka. Ya. Saat ini tersangka sudah berada di Polres Dairi, dilakukan proses penyidikan oleh tim penyidik. Kemudian juga saat ini barang bukti juga sudah berhasil kita amankan dan juga alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala kami tidak menemukan kendala dalam proses pelaksanaan pengungkapan kasus ini. Yang mana modus-modusnya sudah sangat meresahkan masyarakat dan kalau tidak salah tersangka ini juga adalah residivis ya mungkin ya. Pernah ya? Residivis ya berapa kali? Iya, ada TKP di tempat lain. Ya, nanti dijelaskan secara teknis oleh Pak Kasat Reskrim. Tentunya masuk ke wilayah hukum Kabupaten Dairi, melakukan tindakan kejahatan tindak pidana, dan tentunya ini menjadi atensi bahwa kita Polres Dairi akan selalu berusaha menjaga keamanan masyarakat, menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Itu yang pertama, kasus 363 ya. Ini adalah alat yang dipakai ya, kita sama-sama kan. Ya, bantu. Ya, saya 2, itu belum 2. Ini semua kan? Oh, beda ya? Beda. Nah, ini ya, barang buktinya ya. Berarti uangnya masih utuh, Pak? Sebagian sisa. Dijelaskan gimana? Kalau mohon izin Komandan, terkait uang ini jumlah 77 juta ya, 400.000 tadi. Jadi terkait uang ini dibagi oleh para tersangka dan ini untuk yang lain, yang ini ya ada 10 juta. Ini adalah kita sita dari yang berinisial Panjaitan gitu ya. Ini kita sita, ini adalah sisa pembagian yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan mendapat pembagian sebesar 17 juta. Untuk yang lain sudah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Motif daripada pelaku ini adalah, yang pertama adalah pelaku ini sebenarnya melihat kesempatan. Kemudian pelaku ini adalah orang yang sudah terbiasa. Dan kemudian pasti dari dalam keterangan pertama, ekonomi juga menjadi salah satu motifnya.
yang mana tentunya kebutuhan sehari-hari pelaku sangat besar, kemudian juga menempuh jalan singkat ya, dengan cara mengintai, membuntuti dan melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Dairi. Kemudian juga tergiuran karena melihat dan mengamati korban yang dibuntuti ini mengambil uang yang cukup banyak ya. Apa yang latar belakang yang kamu ambil? Uang itu? Karena terpusat ekonomi. Oke, sudah berapa kali datang di mana? Itu di Sidikalang. Ya benar, baru ini. Ya? Baru kali ini. Kamu orang mana? Medannya di mana? Oh, ini? Apa? Siapa? Ini? Medan juga. Sudah berapa kali? Ini. Baru sekali nih. Oh, oke. Ya, ini rekan-rekan semua ya. Ya, boleh. Ini semua orang luar daerah nih Pak. Ya. Luar daerah. Ya, silakan. Sebagai informasi teman-teman, ya sebagaimana tadi disampaikan, memang para pelaku ini baru pertama ke sini dan mereka ini sistemnya kalau istilah apa itu hunting seperti itu. Sasaran mereka acak, tidak langsung menentukan siapa yang menjadi target. Kemudian setelah dibaca udah sampai subuh salam, kembali lagi ke Sidikalang karena salah jalan. Jadi ya memang dari penjelasan itu maka kita yakin memang mereka tidak mengetahui daerah kita ini. Jadi setelah dari sini baru pakai Google Maps, baru ke Dolok Sanggul, transit mereka ke Subuh Salam Aceh. Demikian, terima kasih. Jadi mereka ditangkap di mana Pak? Jadi mereka kita tangkap di daerah Kabupaten Simalungun, ya di daerah Kabupaten Simalungun. Karena berdasarkan informasi yang kita ketahui, karena kita koordinasi dengan pembina fungsi kita dari di Reskrimum, dalam hal ini kita dibantu Subdit 3 Jatanras. Sejauh ini belum ada ya. Sejauh ini belum ada kita dapatkan keterlibatan dari pihak bank. Yang jelas dari TKP, dari hasil olah TKP yang dilaksanakan oleh tim kita, dari informasi CCTV, kemudian mengembangkan nomor telepon yang ada di sekitar TKP, memanfaatkan teknologi. Number 2. Press release tentang hasil pengungkapan kasus yang mana sesuai dengan laporan polisi LPA 480 di kejadian di sektor Tigalingga, Polres Dairi, yang mana terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang didahului dengan perencanaan. Waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli sekitar pukul 22.50 WIB malam hari di Desa Rantai Besi, Kecamatan Gunung Sitimber, Kabupaten Dairi. Kemudian korban berinisial SIS, pelaku MK, kita menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal 340 ya, pasal 338 subsidiar pasal 351 KUH pidana. Tersangka MK menghampiri korban. Kemudian tersangka MK langsung menusuk leher korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan 1 buah pahat ya, yang dipegang di tangan kanannya. Setelah itu tersangka MK melarikan diri. Kemudian adapun kronologis penangkapan pada 16 Juli setelah menerima laporan tersebut, personel Polsek Tigalingga berkoordinasi dengan tim Opsional Polres Dairi, yang mana pada saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim, kemudian Kanit Opsional, dan juga dibantu oleh tim kita. Ya, kita di Polres ada tim Opsional yang mana tentunya gabungan dari beberapa fungsi kepolisian dalam rangka memberikan rasa aman dan mengungkap perkara. Kemudian pada pukul 7.30 tim bergerak ke TKP, kemudian berhasil menangkap tersangka dalam waktu kurang daripada 10 jam, yang mana tentunya tersangka didapatkan di kebun dan dihimbau untuk kooperatif ya, agar kiranya segera mengikuti proses hukum dan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh negara Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini tersangka sudah ada di tengah-tengah kita, ada dihadapkan di Polres, yang mana tentunya akan menjalani proses hukum
terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Kemudian juga masalah teknis nanti penyidikannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Kita tidak memberitahukan isi materi penyidikan ya, karena itu BAP-nya. Nanti juga tersangka ini akan, karena ini tuntutannya di atas 5 tahun, nanti akan kita koordinasikan terkait dengan pendampingan penasihat hukum begitu ya, penunjukan penasihat hukum terhadap yang bersangkutan. Ya, yang jelas, alhamdulillah saat ini kami dari Polres Dairi sudah melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap tersangka dugaan 338 yang dilakukan terhadap istrinya sendiri. Kejadiannya di wilayah hukum Polsek Tigalingga, dan saat ini tersangka sudah kita amankan dan kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut di Polres Dairi. Tersangka sudah berapa lama berkeluarga? Berapa anak? 4. Bahwa pada saat kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dengan jarak sekitar 4 km dari tempat kejadian ya, di daerah Kebun Coklat, cukup kooperatif dan langsung mengakui perbuatannya ya, kemudian siap mengikuti proses hukum.